Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Ibu sekalian, pada sesi ke-48 dalam serial Pembangunan sebagai Pemerdekaan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan argumen sebagai bagian tak terpisahkan dari uraian-uraian sebelumnya, yaitu koperasi. Apabila land rent atau economic rent tadi diberikan 100% kepada corporate yang mana ownernya adalah bukan dalam suatu model economic circular, bahkan ownernya bisa tidak dikenal, bisa hanya 1-2 orang saja, padahal sumber kekayaannya berasal dari tanah air, kemudian rentnya juga, unearned income-nya juga tidak kita lihat dan tidak kita manfaatkan sebagai fungsi sosial ekonomi dari sebidang lahan terhadap rakyat Indonesia, maka kita dapat dikatakan mungkin, mudah-mudahan saya salah, makhluk atau manusia yang lalai. Karena hal tersebut sekaligus juga apabila kita lanjutkan, tidak akan membuka peluang lahirnya industri di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, mengapa koperasi? Nah, bukti empiris, ya, di semua negara koperasi adalah alat organisasional, institusional untuk melepaskan diri masyarakat, atau mungkin saya gunakan kata kaum lemah, kaum miskin menjadi besar, menjadi makmur. Bukankah kita mendapatkan ajaran bahwa perubahan nasib itu hanya bisa dikerjakan oleh kaum itu sendiri? Artinya kita tidak menyerahkan perubahan nasib itu kepada pihak lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaum yang bergabung ini, yang ingin merubah ini, secara empiris diajarkan kepada kita oleh kasus-kasus seperti yang telah saya uraikan, kasus Rabobank, kasus American Crystal Sugar Company, kasus 100 koperasi, Bapak gampang sekali mendapatkan informasi, 100 koperasi terbesar di Amerika Serikat, katakanlah di Eropa. Ya. Nah, koperasi ini membentuk suatu closed system bahwa hasil anggota dikembangkan oleh anggota untuk anggota. Dengan demikian, penentu nasib di sini bukan pemilik modal memang. Penentu nasib adalah manusia. Nah, Hirschman dalam bukunya memberi judul Getting Ahead Collectively. Hirschman meneliti perkembangan koperasi-koperasi di negara berkembang dan menemukan bahwa memang untuk memperbaiki nasib sebuah kaum harus dilakukan secara kolektif atau secara bersama-sama. Kolektivitas ini bukan diartikan sebagai kolektivisme dalam sistem komunisme, tetapi kolektivisme dalam sistem kapitalisme, jadilah dia koperasi. Bapak Ibu sekalian, apa yang membuat koperasi berkembang kalau syaratnya merupakan organisasi untuk mengubah sebuah kaum? Maka yang paling penting di sini adalah suatu kesadaran yang sangat mendalam, sebagaimana kita jumpai koperasi-koperasi di
daerah temperate, daerah yang iklim dingin, di sana ada kebutuhan tata tertib berorganisasi untuk menghadapi tantangan musim dingin. Kalau tidak bisa menghadapi tantangan musim dingin, maka akan mati semua kalau bergerak sendiri-sendiri. Maka kesadaran inilah yang membentuk tekanan positif untuk menghasilkan kolektif effort, getting ahead collectively. Kita pun sama, penderitaan kemiskinan, penderitaan kesulitan hidup telah melahirkan proklamasi kemerdekaan yang diberikan oleh para pemimpin kita, para pahlawan. Suatu kesadaran yang tinggi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, filosofi ini kita pakai. Karena memang secara objektif untuk mengubah nasib sebuah kaum itu hanya bisa dilakukan bersama-sama. Dan untuk mencapai kemakmuran sudah dibuktikan oleh negara lain dan sebagian juga ada di negara kita, yaitu melalui koperasi. Jadi 5 pabrik padi, pengolah padi dengan energi pembangkit listrik tenaga skam seperti yang saya sampaikan tadi per 10.000 hektar dengan suatu desain koperasi, insya Allah bisa terwujud. Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih.